2018 kan ayah meninggal dunia. Di 2019 itu mulai ibu sih biasa aja gitu. Tapi mungkin di dalam perasaannya pasti ada sesuatu yang apa ya, selama ini tempat bersandarnya beliau, tempat cerita gitu kan. Jadi setiap di akhir tahun itu beliau sering mengurung diri di kamar. Karena mungkin beban yang udah terlalu banyak di usia beliau gitu kan. Jadi pikirannya beliau mungkin secara keinginan masih kuat, tapi secara fisik, secara pemikiran udah nggak kuat lagi gitu kan. Makanya akhirnya sering mengurung diri, ngerasa minder, ngerasa apa gitu. Saya pengen ya nggak guna nih harta semua, nggak gitu. Kalau orang tua saya kayak gini gitu, diam di kamar segala macam, merasa minder. Sedangkan ya apa sih minder kenapa gitu? Kita punya kok, kita masih punya kok gitu. Tapi beliau merasa kecil aja gitu. Sebenarnya saya pengen nyenengin hati orang tua. Karena selama ini saya bertentangan terus sama beliau nih. Beliau nggak boleh ngutang, saya nambah utang. Beliau lagi di rumah diam-diam gitu kan di kamar, saya nambah utang di luar. Jadi kayak wah, luar biasa gitu. Istilahnya udah nentang Allah, nentang orang tua juga gitu kan. Gitu kan. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pengusaha muda dari Jambi. Usahanya sangat banyak, ada minimarket, kemudian ada hotel, ada kafe, ada banyak sekali usaha-usaha beliau dan yang paling besar adalah perusahaan transportasi bernama Family Raya. Kita saksikan profil beliau berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast MMC, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Pada kesempatan yang luar biasa, kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau datang jauh-jauh dari Jambi. Beliau adalah pengusaha muda yang sangat sukses. Kalau orang Sumatera pasti kenal dengan brand Family Raya, PO Family Raya. Beliau alhamdulillah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, satu persatu titiknya mulai selesai dan kita doakan bersama usahanya semakin berkembang dan utangnya segera lunas. Beliau memulai bergabung dengan MTR itu tahun 2019 dan beliau adalah Mas Reno Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir di podcast MMC, Mas Reno. Kegiatan-kegiatan sekarang apa, Mas Reno? Kalau sekarang ya lagi membenahi bisnis lah, membenahi bisnis, terus juga mengembangkan beberapa usaha juga gitu. Mas Reno, dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba, MMC, MTR Miliarder Club, tahun berapa dan bagaimana ceritanya, Mas Reno? Tafadhol. Kalau gabung sama MMC ini 2021, tahun ini sebenarnya, bulan Maret. Saya warga baru juga, warga baru di MTR. Jadi ya tadi dengan acara pertama itu di SMATR di Jambi ya, dan di acara itu saya yang saya rasakan tuh haus akan ilmu lagi gitu, karena kayaknya ini loh komunitas yang saya cari gitu, karena saya pengen yang namanya usaha itu bukan hanya untuk kita aja gitu, tapi usaha ini kan kita harus pastikan menjadi jalan kita untuk mencari ridho Allah kan. Jadi ibaratnya kita punya kapal nanti di akhirat yang bisa bawa kita gitu kan ke surganya Allah. Nah, jadi beberapa kali saya kalau ikut seminar itu udah sering gitu. Beberapa seminar saya ikutin. Tapi ya tadi yang benar-benar kerasa sampai tertancap di perasaan itu ya MTR. Makanya dari MTR, dari SMATR, PBTR, terus MBUBB kemarin, terus juga MELC di Bungo. Terakhir kemarin execution strategi saya ikutin gitu. Dalam 4 bulan inilah saya ikutin semua cara-cara MTR tadi. Maraton ya, Mas ya. Semuanya diikuti, semuanya kegiatan di masyarakat tanpa riba, semuanya diikuti kegiatan-kegiatannya. Dulu sebelum bergabung di kegiatan SMATR, di awal kan SMATR ya. Tahu informasi MTR dari mana kan gitu? Gimana? Awalnya ibu tahun 2019 gabung dengan MTR. Jadi awalnya ibu itu 2018 kan ayah meninggal dunia. Di 2019 itu mulai ibu sih biasa aja gitu. Tapi mungkin di dalam perasaannya pasti ada sesuatu yang selama ini tempat bersandarnya beliau, tempat cerita gitu kan. Jadi setiap di akhir tahun itu beliau sering mengurung diri di kamar karena mungkin beban yang udah terlalu banyak di usia beliau gitu kan. Jadi pikirannya beliau mungkin secara keinginan masih kuat, tapi secara fisik, secara pemikiran udah nggak kuat lagi gitu kan. Makanya akhirnya sering mengurung diri, ngerasa minder, ngerasa apa gitu. Nah, disitulah beliau mungkin melihat-lihat video YouTube gitu kan, karena emang benar-benar Mas itu kamar digelapin segala macam, memang benar-benar mengurung diri. Kalau kita tanya itu satu dua jawabnya gitu. Sampai kita anak-anak tuh bingung gitu, kenapa ini bisa seperti ini kan gitu. Sedangkan orang tua saya yang kenal sama ibu saya itu pasti tahu beliau ini ya energik gitu. Beliau ini ibaratnya punya pemikiran yang ya udah terus bergerak gitu. Makanya pas melihat beliau vakum tuh orang kaget gitu, kenapa seperti itu gitu. Nah akhirnya ketemu sama MTR, ikutlah di tahun 2019 itu ikut acara TPW. Awalnya ikutnya TPW, habis itu ikut SMATR di Bengkulu, habis itu ikut PBTR di Medan. Itu naik mobil aja kemana-mana beliau. Saya dulu diajak, saya nggak mau. Ini apaan sih, saya bilang gitu kan, namanya usaha itu ya utang gitu kan. Kalau nggak ngutang kapan punyanya? Kita pemikiran-pemikiran zaman dulu lah, zaman-zaman jahiliyah itu kan. Jadi ya udah ibu, saya siapin driver. Ya udah ibu pergi ke Bengkulu, ibu pergi ke mana? Sampai terakhir itu kemarin di tahun 2021 kan SMATR pertama di Jambi kan. Jadi beliau ikut tuh ke Kerinci, ke mana untuk TPW-nya itu ikut.
Nah, akhirnya beliau awal saya ikut di MTR ini, Mas, sebenarnya saya pengen nyenengin hati orang tua. Karena selama ini saya bertentangan terus nih sama beliau nih. Beliau nggak boleh ngutang, saya nambah utang. Beliau lagi di rumah diam-diam gitu kan di kamar, saya nambah utang di luar. Jadi kayak wah, luar biasa gitu. Istilahnya udah tentang Allah, tentang orang tua juga gitu kan. Jadi terakhir saya di tahun 2020 akhir itu 2020 akhir beliau sempat masuk ke kamar lagi gitu, berdiam diri lagi segala macam, sampai saya ngomong sama kakak 2019 akhir tuh. Saya ngomong sama kakak, saya berdoa di tahajud saya, karena saya punya orang tua tinggal satu gitu, tinggal ibu gitu. Saya pengen ya nggak guna nih harta semua, nggak gitu. Kalau orang tua saya kayak gini gitu, diam di kamar segala macam, merasa minder. Sedangkan ya apa sih minder kenapa gitu? Kita punya kok, kita masih punya kok gitu. Tapi beliau merasa kecil aja gitu di depan orang. Selama ini mungkin bisa bantuin orang atau apa. Ya semenjak turunnya usaha kan agak terbatas lah bantu orang. Makanya saya di tahajud saya itu saya berdoa sama Allah gitu, bahwa ya Allah tunjukkanlah cara terbaik gitu untuk membahagiakan orang tua hamba gitu. Ya, orang tua hamba tinggal satu-satunya nih, ibunya tinggal satu-satunya nih. Saya pengen beliau tuh bahagialah di dunia ini gitu kan. Beliau pengen ngapain, pokoknya apapun tunjukin jalannya gitu, supaya saya bisa membahagiakan beliau gitu. Nah itu pas lagi berdiam diri itu Ustadz, hari berikutnya pagi hari itu ibu subuh udah di kantor, udah kayak biasa lagi, udah istilahnya udah merintah, ini tolong bersihkan ini segala macam ini. Karena ibu kan dulu kalau ke kantor biasa di kantin, duduk di kantin, karyawan duduk di situ, penumpang duduk di situ. Beliau biasa masak untuk karyawan segalanya, untuk penumpang gitu. Karena biasa subuh itu di kantor saya itu udah rame, karena mobil dari Jawa masuk, udah mereka pada sarapan segala macam gitu. Ibu udah di situ gitu. Jadi karyawannya pada kaget. Wah, kok ibu kayak ngelihat orang udah mati suri gitu, hidup lagi gitu. Udah pada kaget lah gitu. Nah, makanya pas beberapa hari kemudian saya di sholat duha saya itu saya mikir, oh ya mungkin ini doa saya kemarin gitu. Doa saya kemarin, jadi ya apapun yang ibu inginkan saya berusaha untuk penuhi gitu. Apapun yang beliau minta harus saya ikutin gitu, gimana pun caranya. Makanya terakhir itu ya tadi beliau minta, ayolah ikut MTR gitu kan. Makanya saya ditentang nih sama kakak-kakak. Banyak kakak saya berempat bersaudara, yang 3 perempuan, saya laki-laki sendiri. Nah ya kakak-kakak ini kayak bukan menentang sih, tapi kayak mempertanyakan lah, ngapain sih ikut ini segala macam. Saya bilang ya, saya nggak tahu MTR ini apa, saya bilang gitu. Tapi saya pengen mendampingi ibu. Jadi ibaratnya ilmu yang ibu punya itu saya punya juga. Kalau misalnya emang ini nggak benar, ya saya bisa ngarahin lah gitu. Tapi mudah-mudahan ya tadi saya bilang, saya niat ya ini Allah, orang tua inginkan, berarti kan orang tua ridho. Dan ini untuk hutang, Allah kan nggak boleh hutang, berarti kan udah sejalan nih, saya bilang gitu kan. Jadi apapun yang orang ngomongin ya saya ikut aja gitu. Insya Allah, luar biasa. Berawal dari ibu yang memperjuangkan, ingin sekali putra-putrinya terbebas dari utang piutang gitu ya. Hingga akhirnya beliau berjalan kemana-mana mencari ilmu dan bergabung lebih dari dahulu dengan MTR dan ingin mengajak Mas Reno. Nah, dan alhamdulillahnya Mas Reno tergerak ingin mendapatkan ridho dari ibu dan ikut bergabung dengan MTR. Pertanyaannya begini Mas, dulu Mas Reno punya tanggungan, kalau di MTR tidak ragu lagi ya Mas ya, karena ini untuk menjadi ibroh saja. Punya tanggungan berapa? Kemudian awal mulanya bagaimana? Tafadhol Mas Reno. Kalau hutang namanya kita bisnis transportasi kan. Beli bus itu 1,5 M 1 unit. Misalnya ya setahun itu bisa nambah 6 gitu kan, paling dikit kan. Kalau udah tahun-tahun 2009 2010 itu kita nambah unit 12 18 unit gitu. Jadi plafon kita di bank itu ada 46 M. Plafonnya ya, tapi yang kepake paling setengahnya lah. Tapi dari tahun 2010 itu ibu udah mulai ngurang-ngurangin. Di tahun 2014 saya gabung di perusahaan itu, saya megang di perwakilan Jambi. Saya udah mulai ngarahin ke Bank Syariah. Jadi di tahun 2014 itu udah mulai ngarahin Bank Syariah yang tadinya rekening koran ya. Kalau itu kan rekening koran tadi. Kapan selesai utang nih rekening koran, kan bayar bunga terus tiap bulan gitu kan, tiap tahun nanti ada pembaruan
top up lagi gitu kan. Jadi kapan selesainya utang nih? Makanya mulai dirubah dan alhamdulillah sekarang ya utangnya untuk semua ya, maksudnya untuk ke leasing, ke bank instansi, terus juga untuk ke pribadi gitu, ada utang pribadi juga, utang spare part dan segala macam. Tadi itu sekitar 5M lah. Sekarang tinggal sisa 5M dan semoga insya Allah setelah bergabung dengan MTR ada perubahan, karena kemarin ada alhamdulillah ada OnLogic beberapa yang lunas juga gitu ya Mas Rene. Iya, ada 1 titik ya di bank. Baik, alhamdulillah bergabung MTR itu kan bulan Maret. Ya, saya Maret. Selesai bulan apa? Habis lebaran kemarin lah. Habis lebaran. Juni ya. Sebelum berangkat kemarin IS saya selesaiin itu. Masya Allah, alhamdulillah. Artinya tidak sampai setahun udah ada beberapa titik yang selesai ya, Mas Rene? Alhamdulillah. Karena sebenarnya utang itu kecil besar itu relatif. Tapi ya tadi kalau Allah ridho emang mengukuhkan niat kita untuk menyelesaikan itu gitu kan. Terutama tadi yang ilmu di PBTR ya, melepas kemelekatan gitu kan. Kadang-kadang kita mikir kan ya udah yang ini aja deh, yang kurang produktif aja yang kita jual misalnya gitu kan. Atau kita udah kita kumpulin nih di satu rekening untuk lunas hutang itu, tiba-tiba pas pengen lunasin mulai kan dibisik-bisikan setan kan, ya udah mulai untuk kembangin usaha lagi lah, untuk beli mobil aja, untuk beli ini segala macam gitu. Ya itu yang kita tahan semenjak ikut MTR itu, kita benar-benar fokusnya ke situ gitu. Kita benahi bisnis kita, dapetin cash yang cash flow-nya yang baik. Udah niatnya lunasin utang selesai. Selama ini udah 2 tahun jumlah hutang yang itu nggak lunas nggak. Tapi ya tadi dengan 4 bulan ya, 3 bulan. 4 bulan ya. Iya, selesai. Satu titik gitu. Bagaimana perasaan Ibu ketika satu persatu mulai selesai, Mas Reno? Jadi saya di hari saya menanamkan niat untuk melunasin hutang-hutang itu, besoknya saya pengen datang ke lembaga tersebut kan, udah bawa uang cash. Jadi malam itu saya mimpi saya semenjak orang tua saya meninggal tuh saya jarang dimimpiin gitu. Jadi pas malam itu saya dimimpiin sama orang tua saya pakai baju putih, beliau almarhum papa saya kan, dia meluk saya, nggak ngomong apa-apa, nggak cuma meluk doang, cuma meluk. Di situ saya ngerasa ya mungkin ini beban beliau yang harus saya selesaikan gitu. Makanya pagi saya ngomong sama orang tua, sama ibu kan, ini saya mimpi ini segala macam. Beliau nangis, ibu saya. Ya mungkin ini yang selama ini ditunggu gitu sama papa, ibu bilang gitu kan. Ya udah, alhamdulillah ditolak saya waktu itu. Mau lunasin itu ditolak. Ya biasalah awal kan nggak mau langsung kan. Tolak. Ya udah saya bawa lagi uangnya gitu. Saya bilang ya udahlah, kalau misalnya emang nggak mau nanti saya tabung lagi gitu kan. Tapi ya terakhir pas kemarin udah lunas, saya kasih kertasnya sama ibu kan, nih udah lunas itu. Wah beliau terharu gitu, terharu. Istilahnya ya itu, kalau itu kan hutang almarhum kan, maksudnya masih akad itu atas nama almarhum gitu kan. Kalau yang saya punya kan masih belum selesai nih, masih tahap negosiasi lah. Mudah-mudahan mohon doanya dimudahkan, di istiqomah lah saya di jalan ini gitu. Baik. Berawal diulang lagi. Berawal dari tadinya dipersilakan disuruh ibu untuk bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Ketika di awal kan seolah-olah terpaksa begitu ya Mas Reno, seolah-olah terpaksa. Ketika bergabung dengan MTR, apa sih yang Mas Reno rasakan? Saya dulu udah mulai males Pak. Usaha itu udah kecapean karena tadi saya kerja tapi uangnya nggak jelas gitu. Saya kerja, saya benahin ini, tapi uangnya nggak jelas gitu. Ada aja masalah, ini karyawan kayak gini lah, segala macam itu. Nggak jelas, kecelakaan sering terjadi. Namanya bisnis transportasi itu kan 99% kan resiko. Dan orang tua saya dulu bilang orang transportasi itu orang gila. Orang yang mau bisnis transportasi itu orang gila. Karena tadi mobilnya nggak jalan resiko, berarti kan nggak ada pemasukan gitu kan. Mobilnya jalan, resiko juga gitu. Kalau nggak orang yang menyebabkan kecelakaan, kita yang menyebabkan kecelakaan kan itu. Dan yang saya rasa setelah ikut MTR ini tenang. Dan karyawan tadi itu kayak Allah tuh ngarahin aja gitu. Allah tuh ngarahin aja. Ada yang selama ini bermasalah, mulai dengan sendiri mereka tersingkirkan.
Dan selama ini di Lebaran itu, Mas, di Lebaran itu, kan ini baru Lebaran pertama nih kan. Kemarin kan Corona kan, Lebaran pertama. Yang saya rasakan itu ya apa ya? Uang itu nggak sebanyak dulu nggak, tapi rasanya kekumpul. Kalau dulu di tahun sebelum Corona lah, itu bisa sebulan Lebaran itu bisa dapat 7M, 8M. Tapi ya sebulan paling bertahan ya, habis itu ya habis untuk bayar ini, selesai gitu. Belum lagi kalau misalnya ada kecelakaan. Kalau kecelakaan tuh ribet kita ngurusnya, ke korban segala macam, ribet. Jadi ya setelah ikut MTR ini kemarin Lebaran itu saya ngomong sama orang tua gitu. Alhamdulillah kekumpul uangnya gitu. Walaupun nggak sebanyak dulu ya, tapi kekumpul uangnya. Malah kemarin saya beli unit cash gitu kan untuk kecil sih, Toyota Hiace kan. Saya beli cash gitu. Yang selama ini saya mikirnya ya gimana ya, usaha nggak ngutang tuh gimana gitu kan. Tapi ya tadi saya cuman ada satu cerita waktu itu saya tanya sama Pak Pujiono. Saya ngobrol sama beliau. Saya waktu itu PBTR itu. Saya nanyain masalah itu karena Pak Pujiono itu kan dia sempat berkecimpung di dunia bus juga. Setelah ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi saya ngomong gitu, ini gimana nih kalau misalnya saya ikut MTR nih, lunas utang. Step berikutnya gimana gitu. Mau ngambil unit 1,5M cash itu gimana? Saya bilang gitu kan. Sedangkan orang itu kalau misalnya unitnya nggak baru, orang nggak naik. Ada unit baru lagi, dia naik unit lain gitu kan. Gimana? Beliau nggak jawab nggak, tapi beliau ngasih perumpamaan. Beliau bilang gini, Abdurrahman bin Auf itu waktu meninggalkan Mekah dia nggak bawa harta sedikit pun. Beliau hijrah ke Madinah. Apakah beliau jadi orang miskin di Madinah? Enggak, beliau tetap jadi orang kaya, tetap jadi orang terhormat, walaupun butuh waktu kan. Misalnya beliau bangun lagi gitu kan. Misalnya kayak Umar bin Khattab. Dulu jadi jenderalnya kafir, pas hijrah apakah dia jadi kopral misalnya gitu kan, dia bilang gitu. Enggak, dia tetap jadi jenderal. Nah, insya Allah dengan hijrahnya kita ini, Allah tetap muliakan kita gitu. Kalaupun emang Allah tidak muliakan kita di dunia, Allah muliakan kita di akhirat karena kita udah menuju jalannya di Allah kan. Ya apalagi Mas Reno ini kan menghidupi orang banyak. Nggak mungkin Allah tuh pengen kayak ya udahlah ini tutup aja perusahaannya, nggak mau, nggak pasti. Allah tuh pengen ya tadi yang berkibar itu ya Islam gitu. Dari situ saya dapat semangat lagi gitu. Wah ya saya harus benahin usaha saya ini segala macam. Ditambah lagi kemarin ikut IS kan, ikut IS harus eksekusi segera dieksekusi gitu. Karena orang itu udah nungguin, orang ini udah nungguin kita nih. Negara kita ini udah nungguin kita. Masyarakat di daerah kita tuh udah nungguin sosok ibaratnya ya harus besarin lah usahanya gitu kan supaya bisa bantu orang banyak gitu. Mudah-mudahan mohon doanya. Saya ambil kesimpulan bahwasanya ada keberkahan. Ada keberkahan walaupun nilainya tidak sebanyak sebelumnya, namun keberkahan muncul. Biasanya di kondisi pandemi kan bisnis transportasi kan turun ya Mas ya. Mas Reno beli unit baru. Iya. Kayak yang saya rasain Lebaran tahun lalu itu saya masuk rumah sakit Mas. Oh, alhamdulillah. 6 hari saya kena asam lambung, GERD ya kan namanya. Karena mikirin tuh, ini perusahaan tutup, gimana nih, driver gimana, karyawan gimana gitu. Sampai saya jual aset untuk bisa ngasih santunan lah buat di rumah mereka gitu kan. Karena emang kalau digaji lagi saya nggak mampu gaji, saya ngomong sama karyawan kan. Tapi tetap kebutuhan rumah tangganya saya penuhin gitu kan. Dan kemarin pas tanggal 6 sampai tanggal 17 kan tutup, nggak boleh beroperasi tanggal 6 sampai tanggal 17. Saya nggak mikirin nggak. Ya udah kalau suruh tutup. Tapi saya dibukakan diri sama Allah kayak oke 6 sampai tanggal 17 tutup kan. Tanggal 6. Berarti tuslahnya kita majuin. Berarti dari tanggal 30 apa 29 gitu. Saya udah naikin harga tuslah. Dan alhamdulillah ya penumpang naik aja gitu. Dan saya kasih pengertian sama penumpang gitu kan. Ini seperti ini. Oke. Dari tanggal 17 itu harusnya kan min 7 H+7 kan kalau misalnya kita ngambil harga tuslah itu. Bukan harga tuslah sih namanya ya. Sebenarnya itu kan karena kita biasanya dari Sumatera ke Jawa tuh kan satu jalan. Otomatis nanti dari Jawa sepi misalnya gitu kan. Berarti kan nutupin biaya operasional itu, makanya ada kenaikan harga di situ. Bukan harga tuslah bukan. Nah, kita kasih pengertian ke penumpang seperti itu. Dan unlogicnya itu tanggal 6 sampai tanggal 17 orang nggak boleh beroperasi. Tapi saya bawa rombongan dari Juwana Pati itu ke Pariaman, 2 unit
anak-anak selesai PKL. Nggak ada yang berani bawa anak-anak ini nggak. Nah, alhamdulillah saya koordinasi sama teman-teman PO juga kan. Ini gimana, tanya sama Dirjen Perhubungan boleh nggak dibawa. Ya boleh aja nanti yang penting syarat-syaratnya lengkap. Sebenarnya kan 617 itu nggak boleh beroperasi kan untuk yang mudik. Kalau orang yang pulang PKL itu sebenarnya boleh gitu. Tapi di lapangan emang ya tadi kan yang ada di lapangan itu bukan hanya perhubungan, tapi kan ada TNI, ada Polri. Nah mereka menerjemahkan keputusannya beda-beda gitu. Jadi pas hari H itu sampai di pelabuhan nggak boleh nyebrang karena nggak ada bus yang nyebrang. Wah, saya deg-degan juga tuh. Aduh, gimana nih anak-anak ini gitu kan. Karena saya mikirnya ya tadi pengen bantuin anak-anak ini nih gimana bisa pulang lebaran di rumah gitu kan. Karena perusahaannya pun tutup. Jadi mereka mau di mana nih gitu kan? Siapa yang nanggung gitu. Nah, akhirnya nego akhirnya bisa nyebrang. Alhamdulillah sampai ke Pariaman. Itu jadi sama orang-orang tim penyeberangan saya nelpon saya tuh. Pak, ini saya ditelepon-teleponin sama tim penyeberangan yang lain. Itu bos kamu pakai apa? Kok bisa nyebrangin bus gitu kan? Atau bayar berapa sama petugas gitu-gitu. Nggak ada, saya nggak bayar spesial pun sama petugas, nggak, saya bilang. Ya, karena emang ya aturannya jelas gitu kan. Ya tapi tadi tetap aja kan yang menggerakkan hati manusia itu kan Allah kan. Allah yang melancarkan semua urusannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Artinya memang di awal ketika punya mindset usaha tanpa utang itu nggak bisa terbantahkan. Dan terbukti ketika sudah mulai meninggalkan yang namanya utang dan riba, mulai Allah kasih keberkahan. Di antara yang lain sudah mulai tidak punya jalan lagi untuk rezekinya, Mas Reno juga justru diberikan kemudahan-kemudahan ya Mas Reno ya. Pertanyaannya begini, apa sih yang diajarkan di MTR? Tafadhol Mas. Banyak orang juga penasaran MTR itu apa kan gitu. Menurut Mas Reno sendiri, kacamata Mas Reno, MTR itu apa? MMC itu apa gitu. Dan apa yang diajarkan di MMC MTR? Tafadhol Mas Reno. MTR ini kan sebenarnya mengembalikan kita ke fitrahnya manusia gitu kan. Berharap hanya kepada Allah gitu. Hidup ini ya cuma untuk mengharap ridhonya Allah gitu. Apapun bentuknya usaha kita itu cuma media kan gitu. Dan kalau misalnya media ini benar-benar udah kita jalankan sesuai syariatnya, ya insya Allah rahmati usaha kita gitu. Jadi istilahnya ketakutan itu cuman logika kita aja. Sedangkan Islam itu penuh dengan unlogic gitu kan. Sesuatu yang kalau di SMTR itu kan see the unseen gitu. Melihat sesuatu yang tidak terlihat kan gitu. Dan banyak selama ini yang bikin yang saya rasain ya, yang bikin saya pusing itu ya pemikiran saya aja. Wah, nanti ketakutan nanti ini kayak gini, nanti. Sedangkan ya Allah itu cuman mengharapkan, ya Allah tuh, kalau saya bilang sama orang tua saya itu, Allah tuh maha pencemburu gitu. Allah nggak mau diduakan, nggak. Allah tuh nggak mau kita mikirin yang lain selain Dia kan gitu. Kalau kita mikirin yang lain ya Allah ada yang Allah nggak suka diazab, ada yang Allah biarkan istidraj gitu kan. Dan di MTR diajarkan itu gitu, bahwa ya kembali lagi kalau di Islam kita ini Islam KTP atau benar-benar Islam yang kita temukan dengan belajar tadi gitu. Dan MTR ini membuat saya haus akan ilmu gitu. Pengennya belajar terus, pengen kayak kurang nih diri saya ini, banyak kurangnya nih. Istilahnya kita namanya usaha itu ya harus tahu ilmunya dulu kan baru usaha. Sedangkan sekarang kita usaha dulu baru cari ilmunya kan gitu. Iya, jadi nabrak sini kan gitu kan. Nah, di MTR itu ditunjukin lah jalan yang Allah ridho itu seperti ini gitu. Dan luar biasa gitu. Saya ikut MTR itu awalnya tadi mikirnya masalah hutang aja gitu kan. Tapi ternyata ini ya luar biasa. Dia ngebenahin seluruhnya. Keluarga kita seperti apa, kita berhubungan suami istri seperti apa, kita berhubungan sama anak seperti apa, sama orang tua seperti apa, kita sama karyawan kayak gimana. Selama ini mungkin karyawan itu ya sekedar gaji udah suruh kerja gitu. Nah sekarang gimana kita karyawan itu juga jalan dakwah kita juga gitu kan. Ya tadi kita mengharapkan kan 3 hal kan di dunia ini kan. Istilah amal jariah, terus sedekah jariah gitu kan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah sama anak soleh gitu kan. Nah, jadi kan ya tadi karyawan yang kerja sama kita itu kan menjadi ladang amal kita juga sebenarnya kan. Ya, selama ini ya tadi
kita mikir ya udah gaji selesai kan gitu. Ternyata kita bertanggung jawab nanti gitu. Mereka kerja sama kita tuh apa yang kita ajarin gitu kan. Rezeki yang kita kasih sama mereka itu udah bener nggak, udah berkah belum. Jadi di situ saya ngebuka pikiran saya gitu bahwa ya tadi semua hal di dunia ini ada rules-nya gitu. Kembali lagi kan ke aturannya gitu. Udah diatur gitu kan. Istilahnya kita masuk ke toilet aja ada yang ada aturannya gitu, ada SOP-nya lah gitu kalau kita ngomongnya kan. Nah, apalagi namanya usaha, namanya kita berhubungan sama manusia gitu segala macam pasti ada aturannya. Nah, di MTR itu diajarkan mengenai itu gitu. Masya Allah. Balik ke rules-nya kan gitu. Baik. Dan rulesnya kompleks ya, tidak hanya soal utang saja. Iya, banyak. Soal semua hal. Iya. Kayak saya bilang tadi jalan dengan keluarga kita harus dibenahi gitu kan, sama karyawan dibenahi, kita usaha kayak gimana. Dan juga yang paling penting kan dakwahnya kan. Istilahnya kita harus ya tadi kita punya kewajiban kan, suatu yang wajib berdakwah gitu. Ngajak orang ke jalan yang baik dan itu bakal jadi amal jariah kita juga kalau misalnya dia bisa berubah karena kita, karena apa yang kita sampaikan kan jadi amal jariah kita juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Mas, boleh kasih bocoran nggak? Tadi Mas Reno menyebutkan ada PBTR ya, kemudian ada execution strategi. Apa itu Mas? Dan apa yang dipelajari di PBTR dan execution strategi? Ya, sebenarnya kalau fundamentalnya kan di SMATR ya. SMATR itu kita diajarkan menemukan keislaman kita gitu. Dan dia dikasih tahu mengenai hutang ini apa sih hukumnya dan segala macam itu di SMATR. Di PBTR itu kita diajarin mengenai pengembangan usaha kan. Ngomongin usaha, tadi hubungan kita sama karyawan gimana, terus juga untuk menyelesaikan hutang-hutang nih gimana sih caranya, step-stepnya yang istilahnya real lah, yang bisa kita lakukan tuh apa. Itu di PBTR. Itu di PBTR. Itu diajarin, istilahnya ya tadi banyak hal ya. Saya lihat di PBTR itu yang luar biasa powerful gitu. Nah, tadi misalnya kita kekuatan dalam kelembutan kan, kita harus tetap bersahabat sama orang-orang yang kita hutangi. Dan kita tahu prioritasnya yang mana yang harus kita lunasin, yang mana yang bisa kita nomor sekiankan, dan juga cara-caranya kayak gimana tuh diajarin di PBTR. Nah, hutang mengenai bisnis juga kan ada marketing, ada operation, ada finance di situ, ada juga dijelaskan di situ. Terus kalau di MBUBB saya selalu bilang sama orang yang ketemu sama saya, yang tahu MTR. Saya selalu bilang, sekali seumur hidup harus ikut MBUBB. Wajib ya. Kenapa harus demikian, Mas? Iya, di MBUBB itu kita menemukan jati diri kita lagi gitu. Istilahnya kita ini hidupnya untuk apa kan gitu kan. Kita ini mau kemana. Nah, terus nanti di situ luar biasa ya pengkondisian yang sebenarnya kajian-kajian itu kan sehari-hari kita dengar kan mengenai surga dan neraka dan segala macam itu kita dengar. Tapi apakah benar-benar kita ngerasain gitu gimana di neraka, gimana di surga? Itu ada perjalanannya gitu kan, kita diajak jalan-jalan kan gitu kan di MBUBB gitu. Dan kompleks. Saya waktu kemarin ikut di Bungo itu MELC. MELC itu mengenai leadership. Jadi sebagai pemimpin itu kita harus kayak gimana. Ya luar biasa lah. Terakhir saya ikut IS itu ya mengenai eksekusi gitu. Karena selama ini kita punya mimpi, selama ini kita punya ide, tapi jarang bisa kita eksekusi gitu. Malah kadang-kadang kita ngeliat orang buka usaha itu, wah kemarin juga saya mikirin usaha itu, tapi mereka udah duluan, kita masih gini-gini aja gitu kan. Karena itu tadi kita masih mikir-mikir harus tunggu sempurna dulu, kita nunggu sesuatu yang benar-benar benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan baru kita jalan gitu. Sedangkan ya tadi eksekusi itu ya diajarin gitu, kapan sih waktu yang tepat untuk eksekusi gitu, dan apa sih yang benar-benar bisa mendukung eksekusi kita itu apa gitu. Baik. Luar biasa sih itu. Masya Allah, ide tidak berarti tanpa eksekusi gitu ya Mas ya. Masya Allah. Alhamdulillah, menurut Mas Reno sendiri kan gitu, dulu kan direkomendasikan sama ibu ya, ini perjuangan ibu yang luar biasa, semoga ibu sehat dan mendapatkan kebarokan luar biasa juga, sempat dulu mengurung diri dan alhamdulillah insya Allah kita doakan bersama ibu terus mendapatkan kebarokan dan terus sehat ya Mas ya. Nah, dulu direkomendasikan oleh ibu, sekarang menurut Mas Reno ini bisa direkomendasikan nggak ke teman-teman yang lain yang mereka juga memiliki pandangan yang sama seperti Mas Reno dulu, bahwasanya membangun usaha itu ya harus dengan utang, dan mereka sendiri sekarang dalam kondisi mungkin pandemi mereka kebingungan proses pelunasan. Bagaimana Mas Reno? Ya, saya sangat merekomendasikan ya, misalnya MTR ini sangat merekomendasikan
Karena emang ini permasalahan semua orang kan. Hutang itu kan permasalahan pintu masuknya riba gitu. Permasalahan semua orang gitu. Dan ibaratnya kalau misalnya saya punya banyak teman yang kebingungan masalah itu tadi kan. Tetap saya rekomendasikan MTR gitu. Karena paling penting kan kita punya teman cerita. Dan kita pengen tahu jalannya seperti apa kan gitu kan. Ya selama ini yang kita tahu ilmu kita, ya kita harus meningkatkan kapabilitas diri kita kan. Mungkin ya tadi karena ketidaktahuan kita, maka kita terjerumus ke situ. Nah sekarang untuk menarik diri ya harus butuh ilmunya juga kan gitu kan. Nah di sini bakal diajarkan lah, diberitahu step-stepnya seperti apa di MTR ini. Dan ya tadi hutang itu nggak segalanya kan, cuman beberapa persen dari kehidupan kita ini gitu. Banyak hal yang perlu kita perjuangkan lagi gitu, harus segera nih kita lunasin utang kita gitu supaya kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi sama umat gitu. Masya Allah. Terima kasih perbincangan yang sedikit semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman yang nonton ya. Dan saya juga terima kasih sama MTR karena sekarang ibu saya sehat banget. Oh, dulu bagaimana? Ya tadi istilahnya di rumah aja gitu, berdiam diri. Kalau sekarang udah di kantor, pokoknya saya bilang mama mau kemana aja terserah gitu, mau istilahnya yang penting untuk sesuatu yang kebaikan ya, untuk dakwah, untuk kunjungin keluarganya, untuk lihat adik-adiknya, apalah, mengunjungi ke pesantren segala macam, ya lakuin aja apa yang mama suka gitu. Lebih bergairah. Lebih bergairah. Kayak beliau selalu bilang itu, ayo kita besarin usaha kita gitu. Amin. Untuk usaha sendiri Mas, Family Raya, sekarang ada berapa unit? Saya kalau bis 132 unit. 132 unit ya, Masya Allah. 132 unit. Ada hotel kecil-kecilan juga. Oh, ada hotel juga di Jambi di Bangko namanya. Di Bangko, Masya Allah. Saya punya kafe juga. Kalau kafe istri yang ngurusin gitu kan. Siap. Ada kafe. Ya ada minimarket juga. Ya beberapa. Ada beberapa. Karyawan seluruhnya berapa kalau di total? Di total semuanya kurang lebih 300 orang ya. 300 orang ya, Masya Allah. Sekarang dikelola dari mulai transportasinya, kemudian kafe, tanpa utang, tanpa riba ya Mas ya? Insya Allah. Dan itu bisa? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Makanya saya selalu dulu berpikiran seperti itu. Gimana nih nggak utang. Ya tapi tetap ya namanya, yang penting itu fundamentalnya dulu kan. Karena namanya orang ngajakin itu selalu, namanya syaitan kan selalu narik kita kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya fundamental yang kuat, insya Allah, dan lebih berkah gitu, lebih lebih enak. Betul. Mungkin orang bisa berjalan lebih jauh dibandingkan saya ya. Misalnya kayak kadang-kadang saya mikir kan ngeliat depan kantor gitu kan, ngeliat unit bus-bus lain lewat, mobil-mobil baru segala macam gitu. Tapi kalau dulu saya ambisi, saya harus ambil unit baru juga. Panas ya. Iya, panas ya gitu. Kalau sekarang ya saya mikirnya ya udah, maksudnya mungkin mereka bisa berjalan lebih jauh gitu, tapi saya mengharapkan ridha Allah gitu. Lebih berkah. Itu yang saya harapkan. Lebih tertata. Makanya dulu saya ya tadi mikirnya gimana nambah hutang, gimana ini segala macam. Kalau sekarang saya mikirnya gimana cash flow. Gimana nih uang ini bisa berputar dengan baik, apa yang kira-kira harus diefisiensikan, gimana nih yang produktif ini bisa ditingkatkan gitu. Oh, karyawannya agak kurang bersemangat, ya udah kita ajak jalan-jalan segala macam. Ya mengharapkan ini aja ridha Allah gitu. Apa yang Allah, karena saya saya selalu berpikir kan, ya kalau orang bersyukur itu kan Allah tambahkan kan. Kalau orang kufur itu bakal Allah ini kan, Allah istilahnya Allah ini kan. Jadi konsep bersyukur itu bagi saya itu bukan hanya alhamdulillah gitu. Bukan hanya kata-kata alhamdulillah gitu. Bersyukur itu ya menggunakan apa yang kita punya di jalannya Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki, apa nih yang Allah suka nih? Oh, Allah suka nih kalau misalnya kita membahagiakan orang sekitar kita, kita bahagiakan. Oh, kita membantu orang yang lebih susah, kita gunakan untuk itu gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan kalau misalnya kita gunakan dengan baik kan pasti Allah tambahkan gitu. Tapi apa yang penting kan sumbernya dulu gitu. Sumbernya dari mana? Kalau sumber dari utang juga kan udah salah duluan gitu. Udah salah duluan, otomatis kita pasti mikirnya untuk nyicil dulu nih, untuk ini dulu nih kan gitu kan. Sedangkan yang prioritas kita kan karyawan seharusnya. Kalau dulu saya gitu Mas, saya bayar cicilan, pas mau gaji karyawan uangnya nggak ada. Kalau jujurnya karyawan kan ya nggak happy kan sama kita kan. Sedangkan mereka ini yang jagain perusahaan saya gitu kan. Mereka yang pagi siang malam kerja untuk saya gitu kan. Pas haknya harus diberikan nggak ada uangnya, karena kita mengutamakan hal yang lain.
Ya makanya kok nggak berkah ya, nggak berkah nih usahanya gitu. Saya mikir gitu gitu. Baik. Dan alhamdulillah mulai tertata, mulai lebih baik lagi, karyawan mulai menjadi loyal lagi, dan semua dipelajari di masyarakat tanpa riba, Miliarder Club. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak pemirsa di rumah. Semoga usahanya Mas Reno, keluarga semuanya semakin berkah, semakin menjadi perjuangan nantinya yang bisa membawa keluarga Mas Reno semuanya menuju ke jannahnya Allah SWT. Amin. Terima kasih sudah mau mampir, sudah mau berbagi Mas Reno. Ya, sama ini saya cuma lihat video YouTube-nya doang gitu. Masya Allah. Sekarang ada menginspirasi ke teman-teman. Saya doakan juga sisa hutangnya semoga berangsur-angsur selesai ya. Kita doakan bersama, minta doa ke teman-teman sekalian pemirsa semuanya. Ada beberapa titik yang memang sedang dalam proses penyelesaian, tapi insya Allah mudahkan tidak sampai setahun selesai ya Mas Reno ya. Terima kasih Mas Reno, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.